Nah, untuk motor SMEV ini atau SMEV ini ya, ini menarik banget. Bacanya SMEV atau SMEV? SMEV, oke. Oke. Kalau untuk motornya, bagaimana nih? Motornya sudah menggunakan 2000 watt. 2000 watt? Ya. 2 kW? Ya. Ini harus kita tes on the road-nya kayak apa nih, Om? Mau tes ride? Harus di test ride. Tapi nggak sekarang mungkin ya. Saya pengen tesnya di jalanan, Om. Next time aja kita bikin. Halo, welcome back to channel Violik, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini nih, saya berada di IIMS 2024 ya, Indonesia International Motor Show. Kita akan lihat nih, motor listrik apa aja sih yang baru yang di tahun 2024 ini, atau sama aja nih seperti tahun-tahun yang lalu. Kita akan simak di episode ini ya. Buat yang penasaran, ikutin saya aja yuk di dalam. Yuk, let's go. Kalau kita mau masuk ke pameran seperti ini, biasanya ya kita harus beli tiket dulu di sana nih. Atau kalau pers atau biasanya punya kartu ya, kartu sendiri gitu ya. Jadi kita masuk aja sekarang karena kita sudah punya kartunya gitu ya. Yuk, let's go. Buat teman-teman ya, jangan lupa nih yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Ini kita berada di entrance depan ya, dan di depan kita pertama kali saya lihat ada Davigo. Jadi mungkin kita akan lihat dulu deh, di Davigo sebetulnya ada yang baru nggak sih? Yuk kita lihat yuk. Ini nih, Davigo Dragon S Lithium. Ini Davigo Dragon S tapi yang lithium ya, dan kita pernah sebetulnya nge-review dan mencoba tes motor ini sampai ke Cirebon, 200 km loh. Nah, kali ini sudah dikeluarkan resmi ya dari Davigo-nya. Nanti ini kita lihat di spesifikasinya masih sama seperti terdahulu ya, yaitu dengan menggunakan 2 kW untuk motor hubnya nih. Nah, kita lihat di sini. Motor hubnya 2 kW seperti ini ya. Kemudian baterai yang digunakan adalah 72 volt ya, 72 volt. 50 Ah menggunakan LiFePO ya, LiFePO. Jadi konon LiFePO itu lebih aman ya, katanya tidak mudah terbakar ataupun panas begitu ya. Nah, kalau untuk spesifikasi yang lain ini persis sama seperti review kita yang lalu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ngelihat review Davigo, cek dulu deh di video-video kita terdahulu ya. Harga yang keluar resminya sebetulnya adalah 25.470.000. Namun dari Davigo ini ada subsidi 7 juta, jadi nanti barengan dengan subsidi ya, harganya menjadi 18.470.000. Ini lumayan banget, menarik banget karena baterainya lumayan besar ya, jadi harganya worth it banget nih untuk jarak tempuh 200 km. Wow. Nah, kita lihat aja ke booth yang lain ya, mungkin kita lihat ke belakang-belakang sana, kayaknya masih banyak juga. Kita lihat apa aja yang baru, yuk. Di sebelahnya booth Davigo ya, ini ada Rakata. Namun sepertinya model yang ditampilkan di sini sama seperti yang sudah pernah kita review terdahulu ya. Jadi kayaknya nggak ada model yang baru nih. Ada NX8, NX3 dan seterusnya. Ini samalah seperti yang lalu. Kalau buat teman-teman yang belum pernah melihat atau tahu tentang Rakata, bisa cek di video kita terdahulu ya. Mungkin kita akan jalan lagi ke sebelahnya Rakata nih. Nggak tahu ada apa. Yuk ikut. Nah, di belakangnya Rakata ya, ini ada booth-nya dari Yadea. Nah, kebetulan juga Yadea kita sudah pernah mereview ya model-modelnya. Ada yang E8S Pro, T9 yang sana yang lumayan banyak pembelinya, peminatnya ya. Kemudian ada G6 dan seterusnya. Mendingan kita lihat aja ke booth yang lain, yaitu Gesit ya. Konon Gesit itu ada satu varian yaitu limited edition ya. Saya penasaran, atau mungkin teman-teman juga pada penasaran ya, limited editionnya dari Gesit itu seperti apa sih? Yuk kita lihat yuk. Tipe limited edition ini adalah sama dengan Raya G ya, hanya saja beda di motifnya. Ini kalau kalian lihat, teman-teman lihat nih, ini ada motif Garuda, dan ini spesial nih punyanya Bapak Erick Thohir nih. Ini ada tanda tangannya beliau di depan sini, jadi ada tanda tangan dari Bapak Erick Thohir. Saya nggak tahu nih, ini dijual nggak sih Pak? Enggak, ini buat display aja. Oh, untuk display ya. Kalau pembelian polos nggak ada tanda tangan. Oh, tidak ada. Jadi kalau khusus untuk customer itu nanti tanpa ada tanda tangan dari Bapak Erick Thohir ya, hanya ada motifnya Garuda.
Kalau untuk spesifikasi sama persis dengan Raya G ya. Kita pernah nge-review, jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang gesit Raya G, cek aja di video kita terdahulu ya. Kemudian beda lagi satu nih, untuk yang tipe G1 ya. Jadi gesit G1 sudah ada pembaharuan yaitu keyless. Jadi sudah tidak menggunakan kunci manual lagi, tapi menggunakan keyless. Hanya itu saja perbedaannya ya. Yuk, kita lihat aja tipe yang lain. Mungkin kita lihat boot yang lain ya. Yuk, jalan ke sana. Makasih Pak ya. Nah, di bootnya Volta ini ya, ada dua prototipe motor nih di sini di samping kiri saya ini. Ini tipe terbarunya dari Volta ya. Namun ini belum akan launching, konon akan launchingnya nanti bulan Mei ya. Dan kita lihat di sini tipenya, modelnya memang sedikit beda ya. Ini agak sedikit futuristik yang seperti skutik Vespa begitu, tapi beda sekali modelnya. Namanya Cyrus. Tapi yang untuk ini belum tahu, belum ada nama, masih blank gitu ya. Jadi ini ada dua tipe yang akan luncur di Mei mendatang. Sepertinya di Volta nggak ada yang baru juga. Kita akan lihat ke booth yang lain ya. Ini sekarang saya berada di boothnya United. Dan ini menarik banget, dipajang lagi MX 1200. Tapi pastinya beda nih, karena ada logonya beda nih, ada Lee-nya. Mungkin saya akan nanya aja langsung ya dengan representatif dari United-nya nih ya. Halo Om. Ya, siap Om. Nih bedanya nih Om. Ya. MX 1200 dengan 1200 Lee. Dari baterainya pertama. Kita yang Li itu dari singkatan dari lithium. Oke, baterai sudah lithium. Saatnya sudah lithium. Dari model. Kita lampu depannya beda, dan lampu sennya dulu kan MX yang itu masih di samping. Iya. Kita sekarang udah di atas. Oh, udah di atas. Lebih jelas. Jadi perbedaannya di baterai, kemudian lampu depannya ada mata kucing, dua gitu ya lampunya. Ya. Satu lagi lampu sen di atas. Ya, lampu sen di atas. Wow. Kalau untuk warna bagaimana? Sama dengan yang dulu? Warna lebih banyak. Lebih banyak. Lebih variasi. Ada sekitar lebih ya 6 apa 7 apa 8 lah. 6 banyak sampai 8 ya. Warna. Oke. Ini seperti biasa nih, kita pengen tahu nih. Bedanya sekarang harganya karena udah lithium jadi berapa nih? OTR DKI cuman plus subsidi 10.900. 10.900.000 udah termasuk subsidi itu ya, potongannya. Ini untuk on the road Jakarta? Ya. Untuk on the road Jakarta. Kalau Bodetabek? Ya, biasanya kami kan tambah 1 juta. Oke, jadi untuk yang teman-teman di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya nih ya, itu ada tambah sekitar 1 juta rupiah dari 10,9. Tapi ini udah lumayan banget nih untuk motor listrik lithium baterainya ya, harganya di sekitar 10 juta. Wow, selain yang MX 1200, kita pengen lihat nih, ada tipe baru apa lagi nih? Kami ada lagi yang model Vespa. Oh, model seperti Beda dengan yang lain Vespanya. Oke, jadi bukan ikut-ikutan ya? Bukan ikut-ikutan. Oke, kita boleh lihat ya. Ya, ayo. Nah, ini modelnya beneran ya, mirip Vespa. Mirip Vespa nah, sekali. Bedanya apa nih dengan yang lain-lainnya? Kita pertama mirip Vespa. Biasanya kan Vespa ini yang aslinya kan kayak gini. Oh, aslinya ada naik dikit. Kan? Naik dikit. Ini ada yang lain-lain rata ya? Iya, mayoritas. Oke, tapi ini enak nih, ada apa namanya? Ya, buat pijakannya enak biar ya. tidak licin. Nah, betul. Kemudian ini nih satu lagi nih Om yang sering banget nih di Vespaan ya. Itu pijakan kaki buat penumpang. Nih enak nih, ada ini nih. Ada. Yang lainnya biasanya nggak ada. Nah, betul. Yang lain-lain kayaknya karena ini pengaruh banget nih buat penumpang belakang nih. Siap. Kalau untuk motornya bagaimana nih? Motornya sudah menggunakan 2000 watt. 2000 watt. Ya. 2 kW. Ya. Kalau untuk baterai? Baterai juga sudah lithium, 72 volt, 25 ampere. 72 volt, 25 ampere. Berarti kalau dari baterai hampir sama dengan MX 1200. 1200 Li ya? Yang lithium. Itu untuk jarak tempuh berapa? Ya, sekitar 80. Sekitar 80. Berarti yang MX 1200 sih nggak sama untuk 80. Jadi untuk jarak tempuh sama ya. Untuk motornya dia pakai 2 kW. Namanya apa nih versi ini? Namanya adalah C2000. Oh, sesuai dengan speknya ya. Ya. Berarti C2000. Nah, untuk harga nih. Ini kan baru launching ya. Berarti Ya. udah ada harganya belum? Sudah ada harganya di pas subsidi ya kita ya. Ya. 13.900.000 rupiah. 13.900.000 DKI ya? DKI. Kalau untuk bagian depannya nih, Om, aku mau nanya nih. Ini kalau dari depannya semua nih ya, ini udah ada hazardnya? Lampu Hazardnya signal?
Belum ada. Kalau untuk mundur ada nggak? Mundur masih ada. Mundur ada. Nah ini beda nih, beberapa kan nggak ada mundur ya. Kalau ini ada mundur. Untuk rem, disc brake atau Depan belakang udah pakai disc brake. depan belakang sudah disc brake ya. Pakai berapa inch nih? Ringnya 12. Ringnya 12 inch, berarti udah lumayan enak ya, seperti Vespa pada umumnya ya. 12 inch, karena ada beberapa yang 10 inch nih. Ya, mayoritas pada 10. Oke, ini terima kasih banyak. Untuk warna gimana? Warna kita ada 8, 8 warna. Oh sama, 8 warna juga, jadi pilihan warnanya banyak ya? Banyak. Wah enak banget, ini harus kita tes on the road-nya kayak apa nih Om? Mau tes ride? Harus di test ride, tapi nggak sekarang mungkin ya. Saya pengen tesnya di jalanan Om. Next time aja kita bikin yang seperti di Alam Sutra kemarin. Siap, kita akan tes nanti. Nah ini Om, ini kelihatannya beda nih ya. Ini TX 1800 sama 3000 nih Om? Ini adalah TX 1800 yang new. Oh, jadi 1800 new, tapi tampilannya mirip TX 3000 nih? Nah, kita kan ini nyerupai, jadi ntar kalau di jalan mungkin orang pangling. Oh. Bisa nggak 3000. Jadi di-upgrade ya? Jadi soalnya saya ngeliat ini shocknya nih beda Shock banget nih. breaker-nya sama dengan 3000. Ah, Dan behel belakangnya Oke, bel belakang juga ya. sama dengan 3000. Tapi warna udah beda nih? Warna sudah banyak variasi. Wow, jadi perbedaannya udah sekarang dibikin mirip seperti TX 3000 Yap. ya? Untuk harga ada kenaikan? Kayaknya harga masih sama. Masih sama, berapa sekarang TX 1800? TX 1800 masih 33900. 33900. OTR DKI. On the road DKI. Oke. Kalau untuk yang sebelahnya nih, ini yang MX 1200 biasa ya? Ya. Perbedaannya hanya di Warna. warna. Warna Oke. lebih menarik. Lebih banyak ya variannya? Lebih Selebihnya varian. sama ya? Oke, terima kasih banyak Om DP. Siap. Kita Kami akan back. keliling-keliling Siap. tempat yang lain lagi. Nah ini sekarang di belakang saya nih, ini ada motor yang banyak dicari-cari orang, dilihat-lihat orang karena pernah dipakai oleh Pak Gibran Rakabuming waktu dia pergi kampanye saat lalu. Ini adalah brandnya New Green, jadi New Green ya, bukan Green Tech ya. Lalu untuk tipenya ini adalah Sporty. Kalau lihat spesifikasinya, wow luar biasa. Karena kita lihat nih, di motornya 5 kW. Kemudian untuk baterainya ya, baterainya besar banget di sini. Ada 72 volt 100 Ah. Dengan kombinasi kayak begini nih, bisa menempuh nih ya, untuk jarak tempuhnya 150 km. Jadi ini benar-benar sporty banget modelnya, jarak tempuhnya jauh, dan tentu speednya juga cepat. Mungkin kecepatannya di atas 100 mungkin ini ya. Belum ada sih ofisialnya, karena katanya bisa lihat di dyno-nya begitu ya. Nah ini untuk tipe warnanya baru saya lihat nih hanya ada beberapa, jadi yang biru, kemudian putih, dan abu-abu ya. Ini dari New Green, bukan Green Tech ya sekali lagi. Nah untuk motor New yang tipe Sporty ini dijual nih, harganya 75 juta rupiah. Selain New ini, ada juga merek yang lain nih, baru masuk, yaitu ZPT ya, Electric Vehicle. Saya nggak tahu singkatannya apa, tapi kita lihat aja produknya. Ini bentuknya ada 2, sebenarnya ada 3 konon ya, tapi yang ditampilkan di sini hanya ada 2, yaitu tipe NYX, kemudian juga Nimbus ya. Yang ini tipenya seperti Vespa-Vespaan ya, yang mungkin udah banyak familiar, udah sering lihat model-model Vespa. Kalau yang ini lucu nih, ini modelnya dibilang tipe Nimbus. Dan dua-duanya ini sudah dapat subsidi 7 juta, jadi harganya murah banget. Bayangin nih, untuk motor seperti ini ya, harganya sekarang menjadi 2.999.000. Luar biasa. Kemudian yang ini nih, tipe NYX, ini harganya 4.999.000, sudah on the road ya, jadi sudah termasuk surat menyurat untuk DKI. Jadi ini harganya adalah harga untuk DKI ya, luar biasa. Kenapa bisa murah? Karena dia memenuhi TKDN 40%. Baterai yang digunakan SLA, dan ini adalah SLA lokal ya. Jadi di sini SLA lokal tuh karena dia sudah menggunakan satu-satunya SLA yang dibuat di dalam negeri, mereknya Nagoya. Jadi mungkin ini satu-satunya ya SLA yang baru saya dengar sudah TKDN. Nah, di sebelahnya ini ada boothnya V-Move, ini juga brand baru juga. Jadi kita akan lihat aja, tengok aja seperti apa sih V-Move-nya ini. Yuk, kita lihat. V-Move ini dia sudah punya satu model, ini namanya Karen ya. Apa keren, saya nggak tahu nih bacanya keren apa Karen gitu ya. Nah ini model lucu banget, ini tidak lazim ya. Rangka depannya ini kayak transparan mikanya, jadi beda dengan motor-motor pada umumnya.
Dan ini luar biasa, modelnya futuristik, kecil, ramping, ya kecil dan ramping. Ini rodanya sepertinya 10 ya, kecil banget, ramping. Tapi ini klasifikasinya adalah motor ya. Dan ini sudah dapat subsidi dari pemerintah juga. Jadi harga aslinya adalah 17 juta, tapi dapat subsidi menjadi 10 juta rupiah ya. Dan itu masih off the road ya, belum on the road. Kita lihat nih, di dalamnya ini menarik juga, modelnya futuristik. Jadi kalau kita lihat nih, dia sudah keyless ya. Ini ada NFC-nya, kalau kita tekan seperti ini, muncul. Dan menarik banget nih, untuk speedometernya di atas dan modelnya beda dengan yang lain-lain ya, jadi kelihatannya menarik banget gitu ya. Nah ini motor yang digunakan adalah 1 kW ya, jadi 1000 watt. Kemudian baterai sudah menggunakan lithium nih, LiPo ya, dan dia menggunakan 60 volt 24 Ah. Jadi ini lumayan banget ya. Kemudian tadi ada revisi untuk harga nih. Harganya ternyata 17 juta itu adalah sudah on the road. Jadi kalau dapat potongan 10 juta itu sudah on the road ya untuk wilayah DKI. Ini dengan kombinasi baterainya 60 volt 24 Ah dan motornya 1 kW, ini bisa menempuh ya kurang lebih jaraknya adalah 60 km. Kemudian untuk kecepatan ya mungkin cocok untuk dalam kota aja, yaitu 45 km per jam. Jadi buat yang sering komuter di dalam kota aja ya mungkin cocok nih. Ramping, kecil, ringan. Nah kemudian ya di belakang sana ini ada satu merek lagi, SMEV. Saya nggak tahu bacanya apa, SMEV atau SMEV gitu ya. Tapi kita akan lihat aja seperti apa motor listriknya ya. Yuk. Nah untuk motor SMEV ini atau SMEV ini ya, ini menarik banget. Bacanya SMEV atau SMEV? SMEV, oke. Oke. Nah untuk motor SMEV ini menarik banget nih. Ini karena tampilannya adalah yang suka adventurer nih ya. Ini ada tipe EM1 dan yang suka trail off-roader itu ada tipe yang EMT. Nah kita lihat dulu aja yang EM1 ini ya, EM1. Kalau lihat di spesifikasinya ya, motor yang digunakan ini tipenya adalah mid-drive, itu 3 kW, jadi 3 kW. Kemudian baterai yang digunakan 72 volt 40 Ah. Jadi lumayan gede nih. Ada di sini 40 Ah ya. Dan ini tampilannya menarik banget karena modelnya seperti untuk adventure. Sudah disediakan bracket-bracket juga untuk membawa barang-barang di samping ataupun di belakang ya. Jadi ini menarik banget. Dan ini untuk top speednya ya, kecepatannya luar biasa juga nih karena dia pakai 40 Ah dan 72 volt, dia bisa sampai 115 km per jam dan untuk jarak tempuhnya sekitar 105 km. Jadi lumayan jauh ya. Yang suka adventure mungkin cocok banget nih. Tipenya dia pakai mid drive, jadi untuk torsi tanjak-tanjakan pastinya kuat. Dan ban yang digunakan rodanya ini adalah roda yang umum juga yang dipakai di Indonesia. Ini E17, dia menggunakan 80/90 untuk yang di depan. Dan remnya sudah disc brake ya, depan dengan belakang. Yang di belakang menggunakan roda 17 in 110/80. Jadi ini memang cocok banget yang suka adventure. Kita lihat aja yang di tipe belakangnya ya, EMT ya. Ini gaya-gayanya adalah gaya-gaya trail ya. Jadi ini adalah seperti trailblazer gitu ya. Yang suka terabas-terabas mungkin cocok nih ya. Nah kita lihat spesifikasinya di sini nih. Dia menggunakan sama motornya mid drive tapi dia lebih besar yaitu 4 kW ya. Jadi 4000 watt. Kemudian baterai yang digunakan sama 72 volt 40 Ah. Lokasinya ada di tengah seperti ini dan modelnya adalah model trail. Dan ini roda yang digunakan adalah 17 in, kemudian tipenya besarannya adalah 140/70 yang untuk belakang ya. Menggunakan rantai di belakang dan kemudian dia sudah disc brake. Kemudian ininya juga swing armnya sudah menggunakan aluminium kelihatannya. Jadi cukup ringan. Untuk yang di depan ban yang digunakan adalah 17, kemudian besarannya adalah 110/70. Suspensinya upside down ya, jadi menarik. Dua-duanya kelihatannya menarik banget untuk adventure ataupun juga trailblazer. Nah, di depan SMEV ini ada bootnya Polytron.
Dan Polytron ini mengeluarkan satu produk baru banget, yaitu Polytron Fox S. Ini hampir mirip dengan Fox R, tapi ada perbedaannya yaitu di baterainya. Konon ini adalah untuk teman-teman yang memang mobilitasnya tidak setinggi Fox R ya. Jadi untuk yang mobilitasnya lebih rendah, kemudian juga mungkin penggunaannya tidak jauh-jauh gitu ya. Dan tipe lengkapnya, spesifikasi, kemudian reviewnya akan direview oleh timnya Evolik di episode yang berbeda ya. Nanti lihat saja di episode untuk Polytron Fox S. Ini sekarang saya ada di booth-nya Alpha ya. Kita lihat apakah ada yang baru di Alpha, karena kita ngelihat ada logonya One XP. Ini apa sih perbedaannya? Kita lihat aja yuk ke dalam yuk. One XP ini ternyata yang beda adalah dari warnanya ya. Warnanya ini dia sudah two tone, jadi ini ada merah dan putih. Kemudian juga strippingnya nih, strippingnya baru ya. Jadi ini lebih fresh untuk tampilannya, fresh look. Kemudian di bagian depan ini juga lampunya agak berbeda. Dan satu lagi yang berbeda yaitu di displaynya. Displaynya ini konon dikatakan dia adaptif terhadap sinar ya. Jadi kalau pas siang hari dia displaynya akan meredup dikit, kemudian kita ngelihatnya akan lebih jelas. Kemudian kalau malam hari displaynya akan lebih terang dan kita bisa melihatnya lebih jelas pula. Jadi itu 3 perbedaan utama. Kalau dari spesifikasi tidak ada yang berubah, dari harga pun tidak ada yang berubah, masih sekitar 38 jutaan. Kena subsidi sekitar 31-an juta ya kalau tidak salah. Ini masih sama untuk harganya, yang berbeda adalah untuk tampilannya. Dan dikatakan ini adalah Alpha One XP. Jadi ini peremajaan dari tipe Alpha One. Gimana nih menurut teman-teman? Ini tadi sudah kita lihat ya, motor listrik yang baru, tipe-tipenya, dan ada juga brand yang baru. Teman-teman suka yang mana? Nanti kasih tahu aja di komentar di bawah ya. Kalau saya pribadi sih ya ngelihatnya, rasanya tipe-tipenya nggak ada yang spektakuler banget. Cuma ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu merek Vimov. Itu bentuknya seperti sepeda, tapi juga motor. Dan sebetulnya klasifikasinya masuk ke motor. Bentuknya futuristik, aneh gitu ya. Karena dia untuk windguardnya yang di depan itu dia pakainya transparan. Kemudian pakai NFC dan tampilannya futuristik banget. Itu menarik dan lucu gitu ya. Kalau untuk yang lain-lainnya, rasanya sih buat saya biasa, artinya upgrade dari motor-motor yang sudah ada untuk tampilannya lebih remaja. Nah, untuk teman-teman kasih tahu aja ya suka yang mana ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dong subscribe, kemudian like dan share. Dan yang belum punya baju nih, Silent Rider, beli aja bajunya. Nanti beli di Shopee kita atau di WhatsApp kita ya. Dan untuk teman-teman kalau penasaran dengan mobil listrik apa aja yang ada di IMS ini, kita akan tampilkan di episode yang berbeda ya. Ya, see you next time. Salam EV Holic.